guys, kembali lagi bersama dengan kita bertiga. So di video kali ini aku nggak sendiri, aku ditemanin sama Leo dan juga ada Ana. Jadi kebetulan kita itu datangnya bareng-bareng ya ke Sydney dari tahun 2023. Jadi kita udah hampir 2 tahun di Australia. Dan di video kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai perjalanan kita selama kita di Australia. So, Stay tuned. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering banget nanya-nanya ya di video aku sebelumnya. So, yang pertama kita bakal ngebahas mengenai cara biar cepat dapat kerja di Australia. So, aku bakal nanya Leo dulu, menurut kamu cara biar cepat dapat kerja di Australia tuh kayak gimana? Dari Indo udah harus join grup Facebook dan Telegram orang-orang Indonesia di Australia. Kalau di Sydney tuh nama grupnya apa kalau boleh tahu? Kalau di Sydney ada The Rocks Indonesia. The Rock. The Rock, ya. Jadi The Rock. menurut kamu itu ngebantu banget ya? Iya, karena banyak orang sharing di tempatnya butuh orang gitu. Jadi sangat membantu tuh grup The Rock sama Telegram buat anak-anak WHV. Iya. Iya. Terus kalau di The Rock itu sendiri, apakah itu khusus buat di Sydney atau itu bisa buat di state lain? Mostly yang gue lihat sih Sydney sih. Yang Melbourne dia ada sendiri grupnya. Kalau nggak salah The Rock Melbourne gitu. Tapi boleh dicoba cek lagi. Tapi mostly semua yang dibahas tuh biasanya tuh Sydney. Oke. Berarti di grup Facebook ya? Iya, Facebook. Nah, jadi buat kalian misalnya kalau mau ke Sydney cari The Rock, tapi kalau misalnya kalian mau ke state lain, kalian bisa coba cari di Facebook ya. Kemudian kalau dari Ana sendiri gimana? Cara biar cepat dapat kerja di Australia? Itu tadi sih udah dibilang sama si Bapak Leo. The Rock. Terus saran aku rajin-rajin kalian, kalau aku yang muslim biasanya di gereja aku dapat informasi kerja. Terus apalagi ya, teman dari teman itu aja sih. Nah, ini harus hubungin ke toko-toko. Iya, terus door to door Iya. itu penting banget, soalnya Datang-datangin gampang toko. banget dapat kerjaan kalau kalian door to door. Bilang aja, ayo guys hiring gitu aja. Oh gitu. Tapi harus udah dapat bawa CV-nya ya? Iya. Nah, oke. Jadi yang pertama kalian harus gabung di grup The Rock. Kemudian yang kedua kalian harus gabung di komunitas-komunitas gitu. Jadi kayak tadi Ana bilang komunitas gereja. Kalau misalnya kalian muslim mungkin ada komunitas juga khusus orang muslim. Kemudian walk-in ya. Jadi itu biasanya cepet banget. Terus tambahan sedikit kalau misalnya kalian misalnya kayak di rumah gitu, kalian ada di satu rumah, kalian nanya-nanya aja sama teman rumah kalian. Jangan pernah malu buat nanya-nanya ya. Karena kalau kalian nggak pernah nanya, kalian nggak akan pernah tahu. Oke? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Enakan ke City dulu apa ke Outback dulu? Dari Leo dulu? Iya. Outback tuh daerah pinggirannya kota ya. Iya. Lebih enak mana kalau di daerah pinggiran, di kampung gitu, itu kita bisa nabung banyak gitu minusnya. Tapi buat anak-anak yang kayak gue dari kota besar gitu, kayak dari Jakarta, ya agak ada penyesuaian karena kita biasa di kota besar gitu kan. Tapi kita jadi bisa banyak nabung. Tapi kalau di kota besar kurang nabung dan biasanya harga akomodasi juga lebih mahal gitu. Jadi kelebihan untuk tinggal di Outback bisa nabung ya. Iya. Terus kekurangan tinggal di Outback tuh apa? Lebih sepi, lebih kurang kegiatan gitu ya. Ya namanya juga di desa gitu ya. Ya agak ada penyesuaian lah. Mungkin agak bosen gitu ya kalau udah terlalu lama. Jadi saran kamu lebih bagusan Outback dulu atau ke kota dulu? Ngelihat umurnya juga. Kalau yang udah akhir-akhir mau 30 yang WHV batasnya udah mau habis itu langsung aja aja ke Outback dulu. Iya, untuk extend visa ya. Tapi kalau yang masih awal-awal dia bisa tinggal di City dulu selama 6 bulan, 7 bulan maksimal gitu ya. Iya. Gitu. Tergantung orang lah. Oke. Kalau menurut Ana pribadi gimana? Kalau aku pribadi soalnya aku orangnya takutan ya. Aku takutan, pokoknya apa-apa takut deh. Aku prefer City dulu, ngurus apa-apa di City, ngurus dokumen di City, terus nyari teman
nyari teman terus ke Outback bareng. Iya, iya, karena kenapa? Kalau misalnya kalian nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, terus kalian langsung ke Outback, itu agak susah ya, karena di Outback itu biasanya agak kendala di transportasi. Jadi kalau dari saran kita pribadi, kalau misalnya kalian belum kenal siapa-siapa, kalian ke kota dulu, jadi biar kalian bisa tahu lah at least sedikit tentang Australia, dan kalian bisa juga tahu mau ke Outback bagian mana gitu loh. Iya, benar. Ya, seperti itu. Dan karena berhubung ini sudah hujan, hujan deras, kita skip dulu ya. Alright, next question. Pertanyaan selanjutnya, kerjaan yang paling berat apa dan kerjaan yang paling gampang apa so far? Kalau gua pengalaman yang paling berat itu kerja di pabrik daging sapi. Itu gimana tuh? Jadi sapinya kan masih hidup, terus Ya. disembelih gitu kan. Nah, beratnya karena dia sapinya itu digantung dan daging-dagingnya itu digantung di rantai gitu ya. Jadi kita harus cepat motongnya. Nah, kalau pisaunya tumpul atau kena tulang dia jadi tumpul. Nah, itu jadi PR tuh. Jadi berat karena kalau pisaunya tajam enak motongnya. Tapi kalau udah tumpul dia sakit capek, tangan kita sakit. Berarti harus cepet banget ya? Iya, harus kejar itu. Kalau nggak sempet ada tombol stop emergency tapi jadi menunda waktu. Nah, itu supervisor dan orang-orang juga nggak mau karena kita pulangnya jadi telat. Iya, jadi ngefek sama pekerjaan orang lain gitu iya, ya. Gitu. Jadi harus main waktu, skill. Iya. Gitu. Jadi dia berat. Jadi emang harus cepat. Iya. Terus yang paling gampang so far apa, Leo? Kalau gue yang paling gampang di sushi. Sushi. Iya, bikin sushi. Oh, jadi bisa makan sushi terus dong? Iya, bisa. Oh, cakep. Tiap hari. Oh, jadi roll. itu apa nama kerjaannya tuh? Sushi roll maker. Sushi roll maker. Oke, berarti sushi roll maker termasuk pekerjaan yang gampang ya kalau di Australia. Iya, terutama kalau jam-jam sepi ya. Jadi bukan jam makan siang atau jam makan malam. Iya. Gitu. Jadi di antara itu dia sepi, jadi bisa santai kita. Iya. Jadi menurut kamu kalau di Sydney tuh pekerjaan yang paling cocok buat kamu apa? Kalau aku sih pengalaman pribadi cocoknya di warehouse atau di pabrik lagi. Oh, di warehouse Atau di factory gitu. Iya. Ya beda-beda lah, orang ada suka yang di hotel, ada yang di restoran, hospitality gitu. Iya. Terus skill yang dibutuhkan untuk kerja di warehouse tuh apa? Sebenarnya nggak ada skill yang dibutuhkan kecuali untuk pekerjaan tertentu kayak forklift, dia Iya. butuh SIM forklift gitu. Atau Berarti alat-alat berat gitu. Iya. Dia harus ambil ininya SIM-nya, gitu, license. Tapi kalau di luar itu enggak sih, nanti juga di training. Oke, kita lanjut ke Ana. Pekerjaan yang paling susah di Australia so far apa, Ana? Aku pernah kerja di cucumber farm. Iya. Itu paling susah menurut aku soalnya gatel banget. Gatel. Iya, gatel. Itu kamu ngapain? Petik cucumber sama koriander. Itu pekerjaan paling hard working banget. Soalnya kalau perempuan itu kan tumbuhannya si cucumber itu ada bayang-bayang gitu ya. Apa bahasa Indonesia? Kayak ada bayang-bayang gitu loh guys. Jadi kayak nempel di Yang kulit. putih-putih itu bukan? Oh, getah kayak getah timun ya. Banget ya aku, dan aku jalani 1 bulan. Terus paling gampang Yang paling gampang apa so far? warehouse. Warehouse ngapain? Aku sekarang bikin biskuit, itu paling gampang menurut aku, dan cuma doang. Aku pernah di hospitality juga. Ya. Susah. Susah banget. Apa Beda-beda. tuh kerjaan apa tuh di hospitality kalau boleh tahu? Barista. Oh, Karena barista. lu harus cepat-cepat lu bikin kopi, lu harus cepat-cepat. Harus misalnya dalam 30 detik atau 1 menit lu harus selesai. Iya, tapi kalau barista bukannya harus ada keahlian khusus Ada ya? keahlian khusus emang. Oh. Tapi kayaknya aku bukan di situ. Jadi kamu kursus dulu Kursus sebelum dulu, itu? kursus Oke. barista dulu. Tapi ujung-ujungnya warehouse paling gampang. Warehouse. Jadi kalau menurut Ana, pekerjaan paling gampang sih warehouse. Dan skill yang dibutuhkan apa kalau di warehouse? Benar kata Leo, skill yang dibutuhkan cuma kalau ada yang spesial. Tapi kalau yang lain mah diajarin doang. Oke. Jadi so far kita nggak terlalu butuh skill kecuali di forklift ya. Jadi yang kita butuhkan hanya konsistensi dan kecepatannya. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Cara biar bisa bertahan hidup di
di Australia tuh kayak gimana sih? Oke, karena so far ada teman kita yang kita datang bareng tuh dia nggak bisa sampai tahun kedua karena dia nggak bisa lanjut ya karena bermasalah di visa. Nah kalau pertanyaan di sini caranya biar bisa bertahan hidup di Australia itu gimana? Jadi kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh apa sih tipsnya gitu ya? Kalau dari aku sih bahasa Inggris itu perlu dilatih ya. Karena mungkin kita pengen banyak teman-teman juga yang buat ke Australia buat ngambil IELTS buat untuk visanya aja gitu. Tapi Inggrisnya nggak terbiasa gitu. Nah itu perlu tuh karena bahasa Inggris Australia juga kita nggak familiar, jadi kita harus lebih tahu bahasa logatnya dan bahasa gaulnya gitu. Terus juga jangan takut berteman karena kita butuh informasi gitu. Lebih aktif aja sih. Jadi selain dari bahasa apa aja yang harus kita butuhkan untuk bertahan hidup di Australia? Bahasa, manage waktu juga penting tuh karena di sini tutupnya kayak mall itu dia cepat, sore-sore dia udah tutup. Gitu. Jadi tidur lebih cepat, bangun lebih pagi gitu dibanding di Indo sih. Terutama kalau di meat aja di pabrik sapi itu mulai kerja jam 5 pagi. Nah, karena di Australia itu kan biaya hidup itu mahal ya. Untuk bertahan hidup itu kita butuh uang ya lumayan banyak ya. Jadi so far cara kamu survive di Australia tuh gimana? Ya harus belajar masak dari YouTube, lihat pelan-pelan. Karena gue sendiri motong bawang juga nggak pernah. Gitu. Suruh masak bingung gitu. Jadi awal-awal cuma ayam goreng, digoreng jadi gitu, nugget gitu sih. Tapi lama-lama udah mulai tuh pakai bawang, pakai cabe, gitu deh. Masak. Jadi dari awalnya nggak bisa masak, tiba-tiba bisa masak guys, karena emang kalau di Australia kita harus bisa masak sendiri ya, cewek atau cowok harus bisa masak. Karena kalau beli makan di luar terus, kamu bakal bangkrut. Karena apa-apa di sini mahal ya, of course. Kemudian dari Ana sendiri gimana cara untuk bertahan hidup di Australia? Dari dalam aja ya, prepare your mental gitu. Harus kuat-kuatin mental kalian. Karena kalau mental lu nggak kuat, teman kita sebelumnya udah balik ke Indo karena nggak kuat. Mental, prepare your mental yourself. Diri lu tuh harus disiapin bener-bener. Lu harus kuatin mental lu, udah itu aja. Kalau lu manja-manja, nangis dikit-dikit apa nangis ya udah balik. Oke, jadi harus aja sih kuat dari secara dalam, mental ya. Harus kuat fisik juga. Ya fisik perlu dilatih. Harus dilatih dari Indo, kalau perlu dilatih ya dari Indo fisik. Benar sih. Harus sebelum ke Aussie kalau bisa olahraga dulu, kayak jogging gitu. Karena di sini banyak kerjanya physical. Dan sering banget jalan kaki ya kalau di sini. Dari walaupun public transport ada, cuma kan antar stasiun juga kita perlu jalan. Di kota juga banyak jalan. Ada kemarin temen gue dari Ponti, dia fisiknya nggak bagus. Jadi waktu itu cuma jogging 5 menit udah ngos-ngosan, dia ngerokok, begadang, tidur malam. Dan itu baru 2 minggu di sini dia udah nggak kuat fisiknya gitu. Akhirnya dia jogging, latihan gitu. Oke, berarti tipsnya adalah dari Indo kalian harus udah mempersiapkan fisik dan mental kalian ya guys. Jadi di sini nggak boleh manja-manja di Australia karena pekerjaan di Australia itu adalah pekerjaan berat. So prepare yourself guys. Oke, kita masuk di pertanyaan yang terakhir ya. Jadi ini tuh aku sempat lihat pertanyaan ini masuk di salah satu grup di Australia dan aku mau nanya secara langsung kepada teman aku 2 orang ini menurut pengalaman pribadi mereka ya. So aku bakal ke Leo dulu. Menurut kamu benar nggak sih kalau di Australia itu orang Indo itu pada songong-songong? Benar nggak? Kalau pengalamanku pribadi enggak, tapi balik lagi pengalaman orang setiap orang beda-beda. Betul. Kalau pengalamanku pribadi enggak, ada tapi dari 100 mungkin 1. Kalau pengalamanku. Berarti terus pengalaman kamu yang berarti kamu belum pernah mendapatkan orang Indonesia yang songong-songong gitu ya?
ada satu, tapi satu dari 100. Iya, itu kayak gimana ceritanya? Ya mungkin pembawaan orangnya aja sih, kayak ya sok gitu kan. Mungkin umurnya juga masih muda, jadi masih ada mentalitas yang kayak sosokan gitu loh. Oh, pengen dianggap gitu ya, Ya. senioritas kali ya. Ya terutama mungkin yang dari daerah gitu kan. Iya. Terus luar negeri ya. Iya, jadi merasa Australia milik pribadi ya kan. Oke, kalau dari Ana pribadi Kalau ada dari nggak? aku ada sih guys. Aku kan anak timur kan guys. Jadi Iya. orang tuh di sini ketemu sesama Indo ya guys. Sesama Indo, mereka pikir dari kota ini mereka lebih baik. Jadi Iya. mereka pikirnya aku lebih baik, I'm better than you, kayak Iya. kita itu dilihat menerima orang. Oh, Di berarti tempat kerja juga ketemu orang-orang yang sesama Indo itu sebenarnya sedih banget guys lihat kayak gitu. Kayak senioritas, Iya. ya, mereka lebih tahu. Padahal apa susahnya sih saling ngajar Iya. satu sama lain kayak gitu. harusnya kan ngajarin ya. Maksudnya lu tahu nih orang Indonesia, harusnya lu ada ya at least kayak rasa oh aku harus ngajarin dia biar dia Iya, lebih baik, harus. biar bisa kayak aku gitu ya. Tapi ya balik lagi sih, tergantung lagi orangnya ya. Yang lagi orang. Oh, oh. Ya, Soalnya aku lihat tuh di grup banyak banget pro and cons mengenai itu. Ada yang bilang kalau emang sih banyak orang Indonesia tuh kalau di tempat kerja tuh mereka songong-songong, kayak mereka tuh kayak so senior gitu. Tapi ini aku nggak membahas semua orang Indonesia ya. Jadi ada orang Indo yang songong, ada juga yang enggak. Jadi tergantung lagi dari cara kita untuk menanggapi ya. Kalau kita orangnya baper ya mungkin kita bakal ngerasa pasti gini banget. Tapi kalau kamu masa bodoh ya it's okay, they can do whatever they want, at least you try your best ya. mental sih. Ya. Soalnya lu bakalan ketemu orang-orang kayak gitu di sini. Nggak semua tapi ada, lu bakalan ketemu kalau udah di sini. Ya, jadi balik lagi ke mental. Jadi yang harus kita siapkan adalah mental ya guys. So, oke, sebelum kita tutup, aku ada satu lagi pertanyaan. Benar nggak sih kalau lu kerja di Australia tuh kamu bisa ngumpulin 1M? 1M, 1 miliar 1M 1 tahun bisa nggak? enggak, 3 tahun kalau itu 3 juga tahun bisa? 3 tahun kalau nabung banget juga nggak sampai. Nggak nyampe ya? Kalau pengalamanku ya, Iya. udah aku hitung sih, Ah. ya nggak nyampe. Berarti 3 tahun 1M tuh belum Nggak. belum tentu Iya. bisa ya? Itu kalau nggak makan Iya. Soalnya aku lihat tuh di channel orang-orang pada bilang kalau lu kerja di Australia tuh lu bisa ngumpulin 1M. Tapi ternyata setelah kita revisi, kita kerja 3 tahun pun nggak bakal nyampe 1M ya. Kita aja udah 2 tahun kekumpul kan kalian. 2 tahun sih aku belum sampai. 1M tuh $100.000 ya, Iya. $100.000. $100 1 miliar ya. Tapi rata-rata anak yang kerja di pabrik daging itu setahun bisa nabung sekitar 20 ribuan, kalau nabungnya benar-benar nabung. 20 ribuan 200 juta ya. Ya bisa, itu juga nggak ngasih keluarga, Iya, nggak itu beli nabung. mobil, gitu. Jadi cuma hemat aja gitu. Irit banget itu Iya. 200 juta guys. Ya, mungkin weekend juga nggak main. 300 itu udah. Oh, oke. Jadi guys, kalian jangan dengar ya, kalian jangan teriming-iming buat ngumpulin 1M di Australia, karena itu nggak benar, itu hoax. Karena kalau misalnya kalian sampai mau ngumpulin 1M 3 tahun itu, kalian bisa tipes sayang, tipes. Bisa tipes. Masuk rumah sakit, uangnya ujung-ujungnya uangnya habis buat Iya, rumah buat sakit. biar rumah sakit ya. Padahal Jadi nabungnya sampai gila-gila kayak gitu. iya, jadi harus kalau misalnya kalian gajian di Australia ya dinikmatin aja ya, duitnya dipakai buat liburan, beli makanan yang kalian mau ya. Kirim ke orang tua kalau punya duit, kalau ada sisa gitu. Oke, jadi so far itu aja yang bisa kita sharing ya, pengalaman-pengalaman kita selama di Australia. Atau ada lagi tambahan? Tips tambahan. Oke, tips Iya, tambahan. Tips Untuk asmara di Australia Oh, susah ya. asmara. Iya. Oke. Jadi tips. Dengerin. Ya, Oke. untuk yang di atas 25 buat cewek, di atas 27 buat cowok itu di prepare dulu Oke. gitu. Apanya? Apa? Di prepare cari pasangannya di Indonesia. Oke, jadi berangkat bareng Berangkat ya. bareng atau Oh. nikah dulu berangkat bareng. Oke, Ada teman kemarin yang bareng kerja, ya akhirnya nikah
bareng sini, wah jadi liburan enak Oke, gitu. jadi Ya udah kayak nggak gitu-gitu. sepian ya. Iya, karena di sini multicultural kan, jadi nggak semudah di Indonesia kita ketemu orang gitu ya. Yang gayanya, agamanya, bahasanya gitu. Iya. Ya kurang lebih itu sih. Jadi saran kamu bawa pasangan ke Australia ya, biar nggak kalau bisa, kesepian ya. Iya, itu sekalian liburan enak. Iya, jadi kayaknya so far ini agak kesepian ya. Kayaknya kesepian ini. Curhat ini mah curhat. Single Oh iya tapi guys, Australia. by the way ini teman saya Leo, dia orang Bali. Dia lagi single dan lagi nyari. Orang mana aslinya? Aku Jakarta. Jakarta asli. Asli. Oke, Jakarta asli. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Jakarta boleh lah. Boleh lah. Oke guys, dari Ana ada saran? Ana tambahan. Ada tambahan? Oh iya, lupa tadi bilang kalau sebelum kesini kalian harus buat asuransi. Oh iya betul Asuransi banget, penting betul banget. Soalnya aku udah masuk rumah sakit beberapa kali guys, dan itu bilnya hampir 200 juta. Kemarin Dan dioperasi ya? Dioperasi, dan itu bersyukur banget kami semua sudah ada asuransi. Iya. Bersyukur banget aku ada asuransi, aku sama Lida Iya, ada kita ada asuransi. Itu asuransi. penting banget soalnya di sini itu kesehatan mahal banget. Rumah Iya, sakit, betul, klinik, betul. apotik, obat-obat semua di sini mahal. Asuransi penting banget guys. Oke guys, jadi asuransi sangat penting karena kemarin Ana bayar berapa? 200 jutaan ya? 200 juta nggak bayar sih asuransi. Iya, ya, maksudnya Pak, ya. kalau sampai Kalau nggak ada- di cover sama ya, perusahaan. kalau nggak ada asuransi dia habis 200 juta. Oke, 200 juta guys. Sedangkan kalau misalnya kalian bayar asuransi itu cuma $50 per bulan. Itu nggak seberapa sih kalau dibandingin sama gaji kalian di Australia. So, prepare dulu asuransinya kalau bisa, karena kita nggak pernah tahu kita bakal mengalami kecelakaan tuh kapan. We never know. Jadi lebih baik di prepare, jangan disayangkan uangnya. So ya, asuransi sangat penting, dan kita pakai asuransi Bupa. Ya, kita pakai asuransi Bupa. Nanti aku share di link video aku ya untuk link asuransinya. Dan untuk link-link grup juga aku bakal sharing ya di deskripsi video aku. So jangan lupa dicek. So itu aja, ada lagi tambahan guys? Dari aku udah sih. Ana? sih, aku dari Oke. cek gitu aja. So ya, dari kita bertiga itu aja yang bisa kita sharing mengenai pengalaman kita di Australia selama udah hampir 2 tahun ya, dan sampai saat ini kita masih survive, dan sekarang kita udah sampai third year, jadi kita udah bisa stay di city. Jadi pas kita baru nyampe kita langsung ke outback ya guys, dan sekarang kita udah bisa santai-santai di city ya. Kecuali ini teman saya sudah mau apply visa partner visa karena dia beruntung mendapatkan orang di sini. Jadi ya, kita doakan yang terbaik ya, dan doakan juga buat kami yang terbaik, semoga segera mendapatkan PR. Gak peduli dia juga, gak peduli. Gak peduli PR. Alright, thank you so much Thank udah you. nonton, Bye, guys. and see you guys on next video. Bye.